Ya memang semangat untuk segera merealisasikan sertifikat secara elektronik untuk masyarakat ini terus kita persiapkan. Kenapa tertunda sejak tahun 2021 dan sampai dengan 2023 ini baru bisa terrealisasi walaupun secara bertahap. Yang pertama memang pada waktu itu narasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu adalah bahwa apabila sertifikat elektronik ini dilakukan, ya, maka buku tanah atau dokumen yang dipegang oleh masyarakat ditarik. Nah, narasi ini terus berkembang. Oleh sebab itu kita mendengarkan apa keinginan dari masyarakat. Oleh sebab itu terus kita coba cari solusi sesuai dengan keinginan masyarakat, ya, dengan cara kita koordinasi dengan universitas, kemudian dengan tokoh-tokoh, kemudian juga dengan DJKN, dengan KPK. Akhirnya kita temukan satu jawaban bahwa sertifikat elektronik tetap dilaksanakan dengan diberikan kopian. Nah, dari keputusan itulah tertuang dalam satu peraturan menteri. Ya, jadi merubah atau merevisi peraturan menteri yang sebelumnya. Namun untuk memberikan sertifikat secara elektronik ini juga kita perlukan sosialisasi lagi dan edukasi lagi kepada masyarakat, ya, bahwa nantinya masyarakat akan diberikan sertifikat hard copy-nya juga tercatat secara elektronik di Pusdatin milik kita. Nah, saat ini yang sudah kita laksanakan secara bertahap adalah aset-aset milik BUMN. Kita berikan sertifikat secara elektronik. Kemudian nantinya akan segera merambah ke BMD dan di bulan September ini kita segera mulai memberikan sertifikat elektronik kepada masyarakat dengan kopinya dan juga tercatat secara elektronik. Ya. Persiapan-persiapan juga sudah matang, diantaranya kita perkuat sistem dari server kita, kemudian juga kita perkuat lagi sistemnya, kita menggunakan blok data, dan juga kita perkuat lagi sistemnya adalah dengan mirroring. Kita membuat DRC di lain pulau. Apabila ada permasalahan-permasalahan di server ini terjadi gempa bumi, kita masih punya data dan bisa kita ambil. Dan pelaksanaan ini terus akan kita evaluasi, ya, sehingga keinginan dari masyarakat, keinginan dari pemerintah ini betul-betul sesuai. Nah, kemudian kami juga akan memberikan sertifikat secara elektronik itu kepada pendaftaran yang pertama, kan ya. Kalau kita berikan kepada yang sudah terdaftar, kita memerlukan satu mekanisme lagi adalah alih data atau migrasi data dari data hard tadi itu menuju kepada data secara elektronik. Dan sampai saat ini semuanya sudah berjalan dengan baik, terus kami monitor. Mudah-mudahan nanti dalam pemberian sertifikat yang pertama kali untuk masyarakat, Bapak Presiden juga berkenan untuk memberikan sertifikat itu. Rencana itu kapan, Pak? Memang kita rencanakan di bulan September itu sudah mulai. Iya, sudah mulai. Namun kita juga melihat akan terus melihat di lapangan apa permasalahan yang perlu dibenahi. Namun kami sudah sampaikan kepada Sekjen, di akhir tahun ini harus sudah selesai masalah-masalah yang sudah kita rencanakan adalah sertifikat elektronik. Ya, kalau mafia tanah sendiri kan oknum ya. Kita menyebut oknum karena ada di BPN juga. Ya, oknum BPN, kemudian ada oknum kepala desa, ya, ada oknum camat, oknum PPAT, ya. Kemudian juga ada juga nanti kepada oknum-oknum dari pengadilan, ya,
oknum kepolisian, oknum jaksa, oknum hakim. Ya. Ini memang permasalahan yang betul-betul harus kita tangani bersama. Oleh sebab itu, beberapa tahun yang lalu, 2018-2020, kita sudah melaksanakan MOU dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, dan dari ATR BPN sendiri sudah terus bekerja sama dengan 4 pilar, yaitu dengan pemerintah daerah, dengan aparat penegak hukum, ya, dengan badan peradilan, ya kan, dan BPN itu sendiri. Kemudian di lapangan sendiri modus-modusnya kita sudah mulai baca. Dari yang saya katakan tadi, oknum kepala desa. Biasanya oknum kepala desa ini akan membuat kopian girik. Nah, kopian girik, kemudian oknum kepala desa juga mengeluarkan surat bahwa tanah tersebut tidak bersengketa. Ya. Kemudian juga oknum kepala desa juga mengeluarkan bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik. Nah, ini yang dikeluarkan dari oknum tersebut, ya. Sehingga dari proses berikutnya nanti bisa melalui BPN, ya, namun sebelum BPN adalah BPAT, ya, kemudian BPN mengeluarkan dan sebagainya. Ini model-model ini sudah bisa kita tangkap. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga modus, ini ada tanah kosong. Kemudian mulailah ada oknum BPN bekerja sama, ya, dengan bandar supaya tanah ini bisa dikuasai. Dengan cara apa? Dengan cara adalah melakukan gugatan ke peradilan, namun secara bukan fiktif, ya, tapi pemilik tanah ini tidak tahu kalau tanah ini sedang diadu gugatkan. Seperti itu. Ini juga sudah bisa kita lihat. Kemudian modus berikutnya juga adalah contohnya penguasaan tanah-tanah HGU. Baik HGU yang masih aktif maupun HGU yang sudah habis masa pakainya. Biasanya adalah mereka itu akan memobilisasi untuk menduduki HGU-HGU tersebut. Yang agak susah adalah ketika HGU itu masih aktif. Ini kan harus kita proses atau masih harus memenuhi prosedur yang cukup lama supaya HGU ini memang bisa dimiliki oleh masyarakat atau petani yang dimobilisasi tadi. Kemudian berikutnya adalah ada sebidang tanah juga yang sebetulnya bukan miliknya, tapi dikuasai oleh para preman. Ada juga yang pemilik menyampaikan kepada BPN minta sertifikat pengganti karena sertifikatnya hilang. Ini model-model seperti ini. Nah, apa yang sudah kita lihat di lapangan ini, kita tindak lanjuti dengan melibatkan aparat penegak hukum, kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dari tahun 2022 saja kita sudah bisa mengungkap kasus tersebut dan menyelamatkan tanah kurang lebih 54.600 hektar. Ini kita selamatkan dari tangan-tangan para mafia itu. Dan kita juga bisa menyelamatkan kurang lebih 2,5 triliun. Itu kita selamatkan. Nah, tahun 2023 ini kita juga sudah memiliki target kurang lebih 60 target. Dan target tanahnya kurang lebih 70.000 sekian hektar, dan target untuk menyelamatkan uang negara itu kurang lebih 3,5 triliun. Ini terus kita laksanakan dan kita evaluasi. Dan kami bersyukur bahwa kerjasama 4 pilar, kerjasama dengan aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan dan kepolisian itu terus kita lanjutkan. Memang perintah Bapak Presiden harus kita habisi masalah mafia tanah ini. Kenapa? Meresahkan masyarakat. Dan kami juga mendapatkan data di lapangan juga model-model baru dari mafia tanah ini. Oleh sebab itu, dengan semangat sertifikat secara elektronik ini akan mempermudah, menghilangkan, menggebuk mafia tanah ini dengan teknologi. Salah satu contoh adalah kita sekarang memberikan satu semangat adalah untuk membuat satu kota atau kabupaten itu kabupaten lengkap. Artinya apa?
seluruh wilayah kabupaten itu atau seluruh wilayah kota itu semuanya terdaftar. Namun kami juga harus bekerja sama dengan siapa? Dengan pemerintah daerah, dengan balai besar wilayah sungai, kemudian dengan apa? Dengan kelautan, KKP, kita harus bekerja dengan KLHK, kemudian dengan siapa lagi? Dengan pemilik perkebunan. Pertanyaannya, untuk apa Pak Menteri? Yang pertama adalah, kita lihat bahwa satu pulau saja ya, katakanlah di situ ada kita semangat untuk bikin kota lengkap atau kabupaten lengkap, pasti ada pantainya ya, mesti ada sungainya, mesti ada hutannya, kan begitu ya. Namun apakah KKP itu sudah menentukan batas pantai ya, sepadan pantai itu sampai berapa, 100 meter, apakah sudah ada batasnya? Udah ada SK-nya? Banyak yang belum. Padahal di situ ada masyarakat. Ya. Kemudian sungai. Apakah dari PUPR itu sudah menentukan sepadan sungai 50 meter batasnya? Apakah sudah diukur? Juga belum tentu. Kemudian hutan. Apakah sudah semua hutan itu sudah didaftarkan? Jadi masyarakat ini ada di dalam kawasan hutan atau tidak? Juga belum. Nah, inilah yang harus kita selesaikan supaya permasalahan mafia tanah, kemudian fungsi dari sertifikat secara elektronik ini juga benar-benar optimal. Oleh sebab itu, kerjasama ini terus kita lakukan. Namun banyak permasalahan di lapangan yang juga tidak mudah untuk kita selesaikan, karena masih adanya ego sektoral. Nah, kembali lagi, sertifikat tanah yang sudah, kota lengkap maupun kabupaten lengkap yang sudah kita deklarasikan, yang menuju kepada sertifikat tanah secara elektronik, itu terus kita lakukan, dan memang ada beberapa kota kabupaten yang sudah kita deklarasikan, dan kita minta juga pemerintah daerah itu segera mensertifikatkan tanah-tanahnya, sehingga nanti lengkaplah sudah didaftarkan, kita masukkan secara elektronik, kemudian tidak ada celah sedikit pun bahwa mafia tanah bisa bermain di situ. Karena kalau kita sudah masukkan menjadi kota lengkap, maka yang pertama, sudah tidak akan ada lagi tumpang tindih. Sudah tidak ada lagi cekcok, tidak ada lagi mafia tanah yang bermain, karena semua sudah terdaftar. Kemudian tentunya investor juga akan datang. Dan yang kelima adalah program digitalisasi ini akan mudah. Namun kita perlu waktu masih, perlu waktu. Pemda saja, ketika kita minta Pak Bupati, Pak Wali Kota, tolong aset-asetnya segera didaftarkan, segera kita sertifikatkan, apalagi saat ini ada program sertifikat secara elektronik, sehingga Pemda masuk segera dalam pendaftaran pertama, sudah kita masukkan sertifikat secara elektronik. Namun yang terjadi di lapangan, tidak semudah itu. Pak Bupati, Pak Wali Kota, aset Bapak yang di daerah mana? Katakanlah tahu, ini batasnya di mana? Luasnya berapa? Oleh sebab itu terus kita kerjasama. Kemudian ada lagi asetnya Pak Wali Kota, Pak Bupati, ada di mana? Ternyata di kawasan hutan, ada di sepadan sungai, ada di sepadan pantai. Ini harus kita selesaikan. Oleh sebab itu pekerjaan ini harus terus kita laksanakan, kita selesaikan secara bersama-sama. Menuju kota lengkap dan sistem digitalisasi untuk sertifikat. Dalam gugus tugas untuk pemberantasan mafia tanah ya, itu ada 412 orang yang sudah kita proses lah ya. Di belakangnya oknum apa? Oknum dari BPN, oknum dari kepolisian, ya kan. Kita tidak takut, ya. Apalagi Pak Kapolri sudah menyatakan saya dukung, Polri mendukung untuk pemberantasan mafia tanah. Di lapangan kita buktikan, pada waktu di DKI Jakarta, ya langsung membuktikan Polda, kemudian di Kalimantan Tengah,
Kapoldanya langsung mendukung P21, di sana ada 3.000 bidang tanah yang diambil mafia tanah saat konflik sosial. Pak Kapolda berhasil dengan Kajati untuk P21 kan. Kemudian di Makassar juga begitu. Saya ke sana, proses oleh Pak Kapolda, Kajati, P21. Banyak yang sudah kita lakukan. Memang masyarakat pasti ingin mendengar ya kan. Di belakang itu ada backing, iya. Terus backingnya bagaimana? Backingnya sekarang sudah tiarap. Atau nggak sebaliknya ada ancaman mereka terhadap petugas kebijakan di lapangan? Ancaman, ya kalau ancaman ya kita hadapi, ya kita ada di atas hukum kok yang benar. Dan kita punya data-data. Kita tidak takut dan di lapangan semuanya selesai, apalagi didukung oleh TNI, didukung oleh Polri, didukung oleh Kejaksaan, ya kan? Nggak ada takutnya kita melawan mafia tanah. Reforma agraria ini kan sudah masuk dalam PSN ya, program strategi nasional. Ya. Dari apa yang sudah diamanahkan, ya, ada 4,5 juta hektar yang disiapkan untuk menjadi tora, ya, dan juga untuk diredis. Dari 4,5 juta hektar itu, 0,4 juta hektar atau 400 hektar itu adalah ex-HGU, ya, yang bisa digunakan redistribusi untuk masyarakat. Sedangkan 4,1 juta hektar itu adalah pelepasan kawasan hutan. Nah, untuk ex-HGU sendiri dari 400.000 hektar itu terrealisasi sudah 333%. Iya, berarti berapa itu? Hampir 1,2, 1,3 juta hektar itu sudah didistribusikan kepada masyarakat. Namun tidak berhenti sampai di sini. Ini terkait dengan ex-HGU tadi ya. Bahwa setelah kita memberikan redis, memberikan aset, ini kita harus juga memberikan akses. Baik ke perbankan, ya, kemudian di mungkin di sektor-sektor atau badan-badan yang menjalankan keuangan lah ya, seperti koperasi dan sebagainya ya. Ya, kemudahan itu. Karena apa? Kita takut di lapangan dengan tidak adanya pemberdayaan ini, hanya memberikan aset, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, mafia tanah berjalan di situ. Kemudian ada bandar yang menerima aset-aset tadi. Ini yang kita takutkan. Oleh sebab itu, kita dalam memberikan redis itu juga akan kita barengi dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan bapak angkat, kemudian memberikan pelatihan, setelah pelatihan, kemudian kita juga memberikan bantuan, adalah bantuan seperti perbankan memberikan bantuan kepada masyarakat, ya. Setelah nanti usahanya berhasil, bisa diangsur. Ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dalam redis juga menghadirkan peran dari bank tanah. Nah, bank tanah ini akan bertanggung jawab atas keselamatan aset tersebut. Dengan cara apa? Diberikanlah sertifikat redis itu tapi secara komunal, diawasi oleh bank tanah selama 10 tahun. Kalau nantinya aset tanah itu memang sudah bisa berproduksi untuk perekonomian mereka selama 10 tahun dan tidak beralih pihak kepada orang lain, maka tanah itu akan dipecah dan diberikan kepada masyarakat. Ini yang beberapa sudah kita lakukan. Kalau tidak, bahaya terkait dengan redis ini. Tujuan pemerintah bagus, tapi ada pihak-pihak yang bermain di sana. Kemudian yang kedua adalah masalah pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan ini dari 4,1 juta hektar, baru 1,6 juta hektar ini yang sudah beralih kepada APL, area penggunaan lain. Namun, dari 1,6 juta ini, dari semuanya itu baru 8,5%. Pertanyaannya kok tidak semuanya bisa? Iya, karena apa?
harapan kami tora itu antara subjek dengan objek itu berdekatan. Kalau subjek dengan objek berdekatan ini akan menimbulkan permasalahan baru. Oleh sebab itu saya sampaikan tadi yang pertama ada 25.843 desa itu di kawasan hutan. Harapan kami itu aja yang diberikan redis dari tora dari program pelepasan kawasan hutan tersebut. Dan ini sudah dilaksanakan. Saya koordinasi dengan Ibu Menteri KLHK, beberapa tempat khususnya adalah masyarakat yang berada di kawasan hutan itu mulai diberikan redis sehingga mereka bisa melakukan kegiatan perekonomian maupun tinggal di wilayah yang selama ini mereka duduki, khususnya di kawasan hutan. Sudah dilakukan suatu pelepasan program tersebut. Ya, memang untuk Bank Tanah sendiri saat ini perolehan tanahnya itu adalah dari HGU atau tanah-tanah terlantar, di luar dari pelepasan kawasan hutan. Ya, jadi fungsi Bank Tanah itu nanti adalah dia merencanakan pengadaan, kemudian mendapatkan, kemudian mendistribusikan, semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya apabila Bank Tanah itu sudah mengumpulkan, ya seperti tahun kemarin 2022 itu kita sudah mendapatkan 9 sekian ribu hektar. Ya, namun melebihi target, sehingga kayak harapannya 9, sekian ribu hektar, targetnya realisasinya adalah 10.000 hektar. Apabila nanti itu akan kita redis, itu bisa 30% dari luas itu. Kita redis kepada masyarakat. Dan ini sudah kita laksanakan program Bank Tanah yang sudah di lapangan itu seperti pembangunan lapangan terbang VVIP di IKN. Itu juga adalah kekayaan dari Bank Tanah. Termasuk juga pembangunan atau program perkebunan di Poso. Itu juga adalah punya Bank Tanah. Di sana juga masyarakat akan mendapatkan redis 30% dari Bank Tanah tersebut. Dan Bank Tanah ini kegiatan sosial kan, katakanlah di suatu daerah ada masyarakat yang menginginkan bahwa prestasi di wilayah itu meningkat untuk sepak bola, kita bisa berikan tanah untuk lapangan bola. Karena untuk kepentingan sosial, atau ada kepentingan keagamaan, masjid dan lain sebagainya kita berikan. Di samping juga untuk investasi. Ya, ini untuk khusus masyarakat hukum adat, saya kemarin sudah ke Padang, Minangkabau. Sebentar lagi akan kita keluarkan sertifikat. Jadi sertifikat bersifat komunal untuk masyarakat hukum adat. Setelah itu kita ke Papua Barat. Itu kita akan keluarkan sertifikat. Namun kendalanya adalah perdanya itu kadang-kadang tidak ada. Sehingga kita minta subjek hukumnya perda itu harus dikeluarkan. Oleh sebab itu saya selalu ngomong ke bupati, wali kota, gubernur, tolong dikeluarkan untuk melindungi, yaitu adalah tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat. Padang nanti yang pertama, habis itu kemudian ke Papua Barat. Ini permasalahan ini juga harus kita kawal. Kalau enggak, hanya dikerjakan sampai lewat saja, enggak selesai. Belum lagi aset yang pemerintah daerah tadi. Iya, betul Bang Beri. Iya. Problemnya sebenarnya cukup menaklukkan. Iya, nah sekarang tanah di Indonesia itu yang menguasai berapa rezim? 2, ATR dan KLHK. 70% KLHK, 30% ATR. Loh, 70% kan KLHK, hutan. Terus pertanyaannya, apakah hutan semua sudah didaftarkan? Sudah ada SK-nya? Batasnya di mana? Sungai di Indonesia itu semuanya apakah sepadannya sudah ada? Pantai itu apakah sepadannya sudah ditentukan? Pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil. Koordinasi sejauh ini seperti apa dengan beberapa? Ya kita laksanakan terus-menerus ya, dengan LPRA juga tadi tanpa pertanyaan, dengan KKP juga iya, dengan PUPR juga iya, dengan kehutanan juga iya. Namun realisasinya di lapangan, anak buah saya juga banyak yang masih kena pidana. Karena apa? Karena itu masuk di sepadan sungai. Tapi kan kita tidak tahu, petanya juga nggak ada.
Masyarakat juga lahirnya di situ. Artinya membutuhkan satu data one map gitu ya Pak? Atau one map Apa yang gitu ya? apa yang disampaikan Pak Presiden itu betul sekali. One map policy. Sekarang kita sudah tidak usah berpikir Indonesia yang dulu. Pikir saja contohnya adalah destinasi pariwisata super prioritas. Sudah ditentukan kan? Nah, wilayahnya itulah dibikin one map. Kemarin saya sudah bilang ke Menko Marves, bikin one map saja, mana batas sungai, sepadan, mana pantai, mana kawasan hutan, itu dipetakan dulu semua, baru diserahkan kepada pariwisata. Tata ruangnya dibikin yang bagus. Itu nggak usah, ini dulu, kawasan ini dulu. Kan ada 5, itu aja dibikin one map. Di dalamnya itu kan pasti ada kehutanan. Ada balai besar wilayah sungai, ada KKP, iya kan? Ada tanahnya pemerintah daerah, ada aset-aset pemerintah daerah, dibikin banyak. Nah ini kan GTRA nanti di mana? Di Rio, iya kan? Karimun, itu akan bicarakan itu. Sehingga kehadiran para menteri, ya kan, untuk berbicara bagaimana gugus tugas reforma agraria ini yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, pembangunan yang berkelanjutan, mesejahterakan rakyat, ini bisa tercapai. Wakatobi, masyarakatnya, saya tidak bisa hidup di pantai, Pak. Saya hidupnya di atas air. Kan kita harus berikan kepastian untuk kesejahteraan mereka. Ya, permasalahan RDTR itu di Indonesia sendiri kan tidak semua kabupaten dan kota itu sudah memiliki RDTR. Dari target 2000 saja itu yang sudah terhubung dengan sistem OSS itu baru 168 RDTR. Dan yang sudah selesai kurang lebih dari 345-an atau ya segitu. Dari target 2000. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya kita bisa mendukung para investor untuk bisa menanamkan investasi, jangan sampai terhambat. Yang pertama adalah, memang kalau sudah ada RDTR, KKPR itu mudah keluar. Jadi kita hanya konfirmasi untuk KKPR, karena sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu KKPR itu adalah yang pertama diperlukan untuk bisa melanjutkan syarat-syarat berikutnya. Kalau sudah ada RDTR, mudah, hanya konfirmasi terhubung dengan OSS. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada RDTR, tapi ada rencana tata ruang, bagaimana? Nah, itu kita bisa keluarkan juga dengan penilaian. Jadi bisa keluarkan dengan manual, karena RTR-nya sudah ada, tapi RDTR-nya belum ada, kita bisa manual. Yang ketiga adalah, RTR juga belum ada, RDTR juga belum ada, namun masuk dalam PSN. Nah, kita berikan rekomendasi. Namun rekomendasi itu ada beberapa hal di sana, tata ruangnya. Contohnya, wilayah yang akan dijadikan objek ini masuk di kawasan hutan. Kita harus keluarkan dulu dari kawasan hutan. RDTR tidak bisa berjalan apabila masih di kawasan hutan. Termasuk juga perubahan-perubahan status dari HGU menjadi HGB. Ini kita selesaikan. Seperti di Kalimantan Utara, itu kita keluarkan 6 RDTR setelah kita berikan rekomendasi. Dan investor juga senang karena regulasinya juga dipermudah, investasi bisa kita tanamkan di sana. Ya. Antara itu yang proyek yang Tadi KIPI? Iya. sudah keluar. Sudah. Sehingga jangan sampai para investor ini out lagi. Kalau ada RDTR mudah, tinggal pencet OSS, online single submission, yang di tempat Pak Balil, hanya sifatnya konfirmasi. Yang kedua, tidak ada RDTR, nanti kementerian akan membantu dengan penilaian. Oh iya, dikeluarkan KKPR. Tidak ada RTR, tidak ada RDTR, tapi ada PSN, kita keluarkan. Kita berikan rekomendasi. Semuanya jalan seperti itu. Kecuali ada tempat-tempat yang harus direvisi, kita akan revisi.